Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulyadi dari Prodi Pariwisata. Di sini saya ingin menjelaskan hasil laporan usaha saya sendiri, roti bakar. Kalian bisa lihat di sini ada gambar roti bakar jualan saya, tempat jualan saya. Selanjutnya, latar belakang bisnis di sini. Seiring perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dengan memilih dan membeli sesuatu. Salah satunya di mana orang sangat berhati-hati dan teliti dan memilih dan membeli ketika manusia membeli makanan. Maka mereka tidak begitu memikirkan kandung gizi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan yang mereka beli. Untuk manfaat, di sini manfaat ekonomi, usaha roti bakar lumayan menguntungkan dari segi ekonomi. Biayanya juga sangat murah, meriah, dan terjangkau untuk seluruh golongan masyarakat. Banyak peminat roti bakar juga di sini yang akan memberi keuntungan yang lumayan menggiurkan dari segi ekonomi. Untuk manfaat sosial, di sini usaha roti bakar bisa memenuhi kebutuhan warga berkaitan dengan makanan pokok. Tidak hanya itu, bahwa di sini membuka usaha roti bakar bisa membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya, aspek hukum di sini dari segi produk, kelistrikan, serta pendirian bisnis pasti tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebab dalam perbuatan makanan ringan dan perusahaan ini tidak memakai bahan-bahan yang berisiko, serta juga faktor barang-barang atau bahan-bahan yang haram. Dari segi pendirian usaha sangat mudah ya di sini, hanya dengan menyiapkan dokumen semacam KTP, memastikan calon nama usahanya, nama perusahaan, memastikan tempat kedudukan perusahaannya, memastikan maksud serta tujuan yang spesifik, terus memastikan maksud serta tujuan spesifik dari perusahaan. Habis itu langsung ke registrasi ke notaris. Selanjutnya, kalian bisa lihat analisis profil pemiliknya, yaitu nama saya sendiri, Muhammad Mulyadi. Selanjutnya, aspek lingkungan dari pesaing roti bakar bukan merupakan produk baru, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapat pesaing dalam industri pembuatan roti bakar. Proses pada industri makanan yang ini sudah banyak yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Maka di sini tetap kreativitas kita, bagaimana metode kita menarik konsumen supaya bisa membeli produk kita tanpa membuat pesaing itu tidak senang dengan usaha kita. Untuk kekuatan produk pemasok pasti sangat besar, sebab pemasok diambil dari supermarket maupun penjual di pasar tradisional terdekat. Dari posisi usaha hingga perusahaan bisa mengontrol bahan-bahan yang dibutuhkan dengan mudah. Selanjutnya di sini ada kekuatan pembeli. Akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan yaitu memperhatikan rasa, gizi yang tercantum dalam makanan tersebut. Baru setelah itu memikirkan harga. Karena sebab itu roti bakar jadi opsi masyarakat buat makanan ringan, di mana dari segi rasa roti menawarkan lumayan banyak rasa yang ditawarkan serta lezat. Dari segi gizi juga memenuhi kebutuhan gizi manusia. Dari segi harga, roti mudah dijangkau seluruh golongan masyarakat. Untuk hambatan masuk ke sini, produk ini cukup sulit karena pesaingnya lumayan ketat serta perusahaan senantiasa melakukan inovasi-inovasi yang baru sebagai gebrakan dalam membatasi masuknya pesaing dalam produk yang sama. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui beberapa
beberapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, masuk pasar di masa yang akan datang dan bagaimana strateginya. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakar terkategori menjanjikan sebab penggemar setia roti bakar lumayan banyak. Selanjutnya di sini ada aspek teknis dan teknologi. Analisis lokasi bisnis. Di sini aspek teknis merupakan satu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dan pengoperasiannya setelah itu. Di sini dalam bisnis ini lokasi usaha berada di Ruko Permata Tangerang Blok AE 3, Jalan Raya Regensi 2, Nomor 2, Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian sehingga keberadaan usaha tersebut mudah dikenal konsumen. Untuk analisis kesiapan teknologi yang digunakan dalam produksi yaitu teknologi yang masih cukup sederhana. Contohnya peralatan dapur pada umumnya, terus oven, namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan pastry yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sebuah handphone. Selanjutnya aspek manajemen dan sumber daya. Di sini dalam menjalankan usaha roti dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung yang sesuai juga yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Buka pada setiap hari dan libur pada hari Senin, sedangkan jam kerja yaitu dimulai pada pukul 4 sampai jam 11 malam. Selanjutnya di sini analisis kebutuhan kerja, bisnis makanan ringan, roti bakar. Ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemanggangan. Perkiraan dibutuhkan 1 karyawan. Selanjutnya di sini ada analisis kemampuan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama yaitu dibutuhkan sebesar 1 karyawan. Adapun rencana struktur organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama pemilik, kedua karyawan, dan job deskripsinya pemilik yaitu mengatur dan mengawasi semuanya. Bidang pemanggangan yaitu ditugaskan pada karyawan 1. Kesimpulannya, dalam kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia, dalam analisis penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, serta rencana struktur organisasi yang bisa disimpulkan kalau aktivitas dalam usaha ini berjalan dengan sistematis serta dengan struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya ada aspek finansial. Di sini aspek finansial yaitu kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang digunakan sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat harga-harganya. Yaitu yang pertama tabel kebutuhan investasi, dan yang kedua yaitu tabel biaya operasional untuk biaya pembuatan usaha ini. Nah, selanjutnya itu ada biaya pelengkapan pendukung operasional. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi total biaya keseluruhannya yaitu 7.375.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan investasi yaitu 6.490.000 dan kebutuhan biaya operasionalnya yaitu 530.000 dan pelengkapan pendukung operasionalnya yaitu 355.000. Oke, sekian dari presentasi saya, penjelasan saya dari usaha roti bakar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.